Shalom, salam kerahiman dan sejahtera. Kita masuk ke berikutnya adalah bagaimana Santa Faustina sudah mulai mendoakan. Dan Santa Faustina selalu mendoakan dua yang lain, dan dia dibawa oleh malaikat pelindung, diizinkan untuk mengunjungi purgatorium atau api penyucian bersama. Dalam ajaran Katolik, setelah kita mati ada 3 yang akan dituju. 1, hidup yang adalah surga. Tapi jiwa-jiwa yang masih ada dosa ringan akan disucikan di purgatorium. Tapi yang dosa berat yang tidak terampuni, neraka. Dalam kesaksian Santa Faustina, penyucian atau purgatorium sama dengan Maria Zima. Satu-satunya yang bisa membawa kelegaan di penyucian adalah kunjungan Bunda Maria. 2 orang yang punya kesaksian sama. Mari kita dengar bagaimana kan purgatorium itu atau penyucian dibantu oleh Yesus. Untuk saya, Santa Faustina Renya. Tidak lama kemudian, aku jatuh sakit. Buddha superior yang penuh cinta mengirimku bersama 2 orang suster lain untuk beristirahat di Skolimo, tidak jauh dari Warsawa. Saat itulah bertanya kepada Tuhan, siapa lagi yang harus aku doakan? Yesus berkata bahwa pada malam berikutnya Ia akan memberitahukan kepadaku siapa yang harus aku doakan. Malam berikutnya aku melihat malaikat pelindungku perintah aku untuk mengikuti. Dari jauh aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api, di mana ada satu himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Mereka berdoa dengan khusus bagi diri mereka, tetapi hasil bagi mereka hanya kita yang dapat membantu mereka. Nyala yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuhku. Malaikat pelindungku tidak tinggalkan aku sesatu. Aku menanyakan kepada jiwa-jiwa itu penderitaan apa yang paling mereka rasakan. Mereka menjawab kepadaku serentak bahwa siksaan yang paling mereka rasakan adalah kerinduan akan Allah. Aku melihat Bunda Allah mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa itu menyebutnya bintang samudra yang membawa kesegaran bagi mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka lebih lama, tetapi malaikat pelindungku memberi isyarat kepadaku untuk pergi. Kami keluar dari penjara yang penuh penderitaan itu. Aku mendengar suara dari dalam hatiku yang berkata, kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilanku menuntutnya. Sejak saat itu, aku menghayati persekutuan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita. Akhir Mas Postulat 29 April 1926, para superiorku mengirim aku ke novisiat di Krakow. Sukacita yang tak terlukiskan menguasai jiwaku ketika tiba di novisiat suster. Sedang menghadapi sakratul maut. Beberapa hari kemudian ia datang kepadaku dan meminta supaya aku pergi kepada murid pembimbing para novis dan mengatakan kepadanya agar ia meminta kepada bapak pengakuannya, yakni Perospon, untuk mempersembahkan baginya 1 misa dan 3 doa panah. Mula-mula aku setuju, tetapi pada hari berikutnya aku memutuskan bahwa aku tidak akan pergi menghadap murid pembimbing, sebab aku tidak yakni apakah ini hanya suatu mimpi atau kenyataan. Maka aku tidak pergi. Pada malam berikutnya hal yang sama berulang dengan lebih jelas. Aku tidak ragu-ragu lagi, tetapi pagi harinya aku masih memutuskan bahwa aku baru akan mengatakan hal itu kepada murid pembimbing kalau aku melihat dia pada siang hari. Sekonyong-konyong aku berjumpa dengan Suster Henrak di lorong biara. Ia mencela aku karena tidak segera pergi, dan kesan yang luar biasa memenuhiku. Maka aku langsung menghadap murid pembimbing
menceritakan kepadanya segala sesuatu yang telah aku alami. Mudar menjawab bahwa ia akan memperhatikan hal itu. Seketika itu, ketenangan menyelimuti jiwaku. Dan pada hari ketiga, suster itu datang kepadaku dan berkata, "Semoga Allah membalasmu." Saudara, Anda telah diberitahukan bagaimana pengalaman kesaksian Santa Faustina di api penyucian atau Purgatorum. Bunda Maria adalah Bunda penolong dunia akhirat. Di dunia dia membantu kita dalam doa-doanya. Di akhirat, jiwa-jiwa di api penyucian, dia mengunjungi keadaan penyucian atau Purgatorum. Kesaksian dua orang ini sama, Maria Zima dan Santa Faustina, bahwa penyucian atau Purgatorum itu adalah yang di situ mendoakan dan kusuk meminta pertolongan ampun, tapi tidak ada efek. Yang membantu mereka adalah kita yang hidup dengan doa-doa kita, dan dia memberikan kelegaan satu-satunya di api penyucian atau Purgatorum adalah kunjungan Bunda penolong dunia akhirat, itu Bunda Maria. Salve, shalom, salam karahiman, sukses niat, sukses.